Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maten Walid. Saya dari kelas 7C. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Arifah selaku dosen pengampu mata kuliah seminar bahasa. Langsung saja, pada kesempatan hari ini di sini saya akan mempresentasikan hasil judul penelitian bahasa saya, mana sinonimi bahasa Madura, Desa Batis, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumeneb, kajian semantik sosial, yang dimana kesempatan hari ini saya akan membahas judul tersebut. Untuk menghemat waktu, kita akan langsung berbicara tentang judul yang saya akan presentasikan pada kesempatan hari ini. Kita langsung saja ke pembahasan latar belakang, di mana dalam latar belakang di sini ada 5 poin, yaitu fenomena, penelitian yang relevan, pembaruan penelitian yang saya ambil di sini, dan hasil penelitian saya, dan tujuan penelitian. Nah, kita langsung kembali pada yang pertama, yaitu fenomena. Fenomena dalam judul penelitian kali ini saya ambil dari tuturan masyarakat atau penggunaan variasi bahasa yang digunakan oleh Desa Batis itu mencerminkan adanya perkembangan budaya serta perbedaan konteks sosial dalam penggunaan tuturan masyarakat dalam sehari-hari. Nah, selanjutnya ada penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ini yang pertama, sinonim dalam bahasa Madura, kajian semantik di wilayah Pamekasan, Saiful pada tahun 2018. Yang kedua adalah hubungan makna sinonimi bahasa Madura dalam cerita rakyat Sumeneb, pendekatan semantik kontekstual oleh Amiruddin 2021. Nah, selanjutnya ada sinonimi dalam bahasa Madura berdasarkan konteks sosial budaya, studi kasus di Kecamatan Sarongki, Anissa pada tahun 2022. Nah, ini adalah penelitian yang terdahulu yang saya sebutkan 3 tadi. Nah, selanjutnya ada penelitian pembaruan. Adanya pembaruan ini, maka saya akan meneliti judul yang saya akan teliti. Nah, dari penelitian yang relevan yang tadi 3 tadi itu akan adanya muncul pembaruan, yang dimana penelitian ini akan memiliki pembaruan pada fokus kajian semantik sosial. Sebelumnya itu tidak pernah dikaji oleh mahasiswa luar atau mahasiswa di desa saya, itu tidak ada yang mengkajinya. Maka di sini pembaruan saya itu adalah penelitian ini sangat berfokus pada kajian semantik sosial, yang dimana tuturan masyarakat di Desa Batis ini sangat mempengaruhi pembaruan penelitian saya ini. Selanjutnya ada pembaruan penelitian. Nah, apa sih pembaruan penelitian di sini? Nah, pembaruan penelitian saya ini adalah fokusnya itu pada kajian semantik sosial, yang dimana tuturan masyarakat di Desa Batis ini akan menjadi pembaruan dalam kajian atau penelitian saya ini. Sebelumnya itu tidak ada yang pernah mengkaji, makanya saya akan mengkaji dalam konteks semantik sosial. Nah, terusnya adalah alasan saya mengambil judul ini. Alasan saya mengambil judul ini dikarenakan penelitian ini diharapkan menjadi penelitian yang religius untuk masyarakat di Desa Batis dan menemukan nilai-nilai makna yang terkandung dalam
kalimat-kalimat yang rumusan masalah umum. Bagaimanakah mana sinonimi dalam bahasa Madura digunakan oleh masyarakat desa Bates, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb? Nah, itu masalah umum yang pertama. Nah, yang kedua ada rumusan masalah khusus. Rumusan masalah khusus. Nah, yang pertama itu ada bagaimanakah mana sinonimi kata verbal bahasa Madura di desa Bates, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb. Itu yang pertama. Sedangkan rumusan masalah yang kedua yaitu adalah bagaimanakah makna sinonimi kata nomina bahasa Madura di desa Bates, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb. Kita akan lanjut pada tujuan masalah. Tujuan masalah yang pertama itu untuk mendeskripsikan dan menganalisis mana sinonimi dalam bahasa Madura yang digunakan oleh masyarakat desa Bates, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb. Nah, untuk tujuan masalah yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan mana sinonimi kata verbal bahasa Madura yang digunakan oleh desa Bates, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb dengan memperhatikan perbedaan makna leksikal dan makna sosial dalam konteks pemakaiannya. Sedangkan tujuan masalah yang ketiga yaitu adalah untuk mendeskripsikan makna sinonimi kata nomina bahasa Madura yang digunakan oleh masyarakat desa Bates, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb berdasarkan variasi makna leksikal, nuansa makna dan fungsi sosial dalam situasi komunikasi yang berbeda. Nah, selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama itu adalah manfaat penelitian teoritis. Nah, manfaat untuk bidang keilmuan semantik dan untuk memperluas pemahaman ilmiah mengenai dinamika dan makna variasi bahasa. Sedangkan manfaat praktis ini untuk masyarakat, terus untuk pengelola, untuk peneliti lah, anggaplah saya untuk peneliti, dan juga yang ketiga ada untuk tokoh-tokoh yang ada di masyarakat desa Bates ini. Next, selanjutnya ada definisi operasional. Ada 4. Yang pertama ada sinonim bahasa Madura, terus sosiolingvistik, dan yang terakhir ada semantik sosial. Nah, selanjutnya ada kajian pustaka. Kajian pustaka ini ada deskripsi teori. Yang pertama ada semantik, sinonim, sosiolingvistik, dan bahasa Madura. Ada 4. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan ini pembeda atau pembaruan yang akan saya ambil dari penelitian terdahulu. Misalnya ini penelitian terdahulu pada Miludin itu judulnya itu sinonimi bahasa Madura dalam cerita rakyat, pendekatan semantik kontekstual. Nah, dari penelitian terdahulu bahwasanya Amiruddin ini meneliti tentang sinonimi dalam cerita rakyat Sumeneb dengan menggunakan pendekatan semantik kontekstual. Nah, pembaruan yang saya ambil di sini yaitu adalah makna sinonimi yang digunakan, makna sinonimi bahasa Madura di desa Bates, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb dengan kajian semantik sosial. Nah, pembaruan di sini kalau penelitian terdahulu itu menggunakan konteks, hanya menggunakan konteks dalam penelitian tersebut. Nah, dalam penelitian saya ini menggunakan semantik sosial. Jadi tujuan penelitian saya yang pertama itu adalah masyarakat yang ada di desa Bates, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb ini. Nah, next selanjutnya kita akan kerangka berpikir di sini dalam
dalam kerangka berpikir yang saya buat ini, bukan saya buat ya, saya di sini hanya menggunakan AI karena saya tidak tahu menggunakan apa itu namanya, kotak-kotaknya. Jadi saya di sini kerangka berpikirnya itu dari pendekatan semantik sosial. Jadi ini pendekatan semantik sosial, dan seterusnya ada perbedaan makna. Nah, perbedaan dalam kerangka berpikir ini betulnya adalah untuk menganalisis tuturan masyarakat yang ada di desa batas ini. Nah, selanjutnya ada ini, bahasa Madura desa batas. Nah, ini adalah masuk dalam kerangka berpikir saya dalam penelitian saya ini. Ada bahasa Madura desa batas. Nah, selanjutnya ada sinonim bahasa Madura. Nah, sinonim bahasa Madura di desa saya ini sangat banyak. Dalam satu contoh satu saja, dimana makna sinonim bahasa Madura di desa batas itu dari kata mancilan dan patek itu memiliki makna yang sama. Apa maknanya? Mancilan itu kalau dalam bahasa Indonesia itu buahnya pohon monyet, itu yang ada monyet itu biasanya kalau apa ya namanya ya, kalau di desa saya itu pohon monyet ya. Mohon maaf ibu, sini saya tidak tahu bahasa desanya, jadi saya sebutkan bahasa Madura saja. Kan monyet itu. Nah, kan monyet itu ada kan monyet itu biasanya ada dua. Maksudnya itu ada dua buah. Yang pertama ada buahnya, terus yang keduanya ada bijinya. Yang buah yang pertama itu biasanya masyarakat di sini itu mengonsumsinya untuk menjadi makanan. Bisa dimakan langsung atau masih bisa dikupas. Itu tergantung dari masyarakat di sini. Kalau saya pribadi itu kalau mau makan monyet itu biasanya harus dikupas dulu biar enak gitu. Nah, terus yang kedua itu ada bijinya. Bijinya itu bisa dinamakan disebut mancilan atau patek di daerah saya ini. Nah, mancilan dan patek itu memiliki makna yang sama, tapi pengucapannya itu beda. Mancilan dan patek, tapi maknanya itu satu, yaitu mancilan. Nah, terus ada konteks sosial. Konteks sosial ini sangat perlu pada penelitian saya ini ya. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini pendekatan dan jenis penelitian. Sudah jelas bahwasanya pendekatan saya ini menggunakan pendekatan penelitian. Pendekatan secara metodologis itu menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan pendekatan secara teoritis itu menggunakan pendekatan semantik. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data di sini kehadiran saya ini sebagai peneliti itu sebagai pengamat penuh dalam penelitian saya ini. Dan data dan sumber data yang saya ambil, jadi data itu berbentuk kata. Kata dari mana? Kata dari tuturan masyarakat di desa batas. Nah, sumber datanya apa? Sumber data yang saya ambil itu berupa kalimat, yaitu dari tuturan masyarakat desa batas juga. Selanjutnya ada prosedur penyediaan data. Nah, prosedur penyediaan data di sini metode yang saya gunakan, metode yang digunakan itu metode simak, lihat, tangkap. Teknik dasarnya itu simak, sedangkan teknik lanjutannya itu adalah catat. Nah, selanjutnya ada metodologi selanjutnya ada metode yang digunakan, yaitu metode apa? Metode agih dalam penelitian saya ini. Nah, teknik dasarnya itu adalah
bilah dan bilah unsur langsung. Sedangkan teknik lanjutannya itu ada ganti dan lesap. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.